Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah pengembangan evaluasi PAI yang berjudul Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik. Penilaian hasil belajar merupakan bagian penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah memahami materi dan mencapai kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penilaian hasil belajar seharusnya dirancang dan dilaksanakan oleh pendidik agar benar-benar berfungsi sebagai alat pengembangan potensi peserta didik. Mari kita bahas. Yang pertama, konsep penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Penilaian harus dilakukan secara objektif, adil, dan transparan agar hasilnya dapat dipercaya dan diterima oleh semua pihak. Poin yang kedua, jenis dan teknik penilaian. Penilaian ada beberapa. Yang pertama, penilaian formatif. Yang kedua, penilaian sumatif. Yang ketiga, penilaian diagnostik. Adapun penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kalau penilaian sumatif itu penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran, seperti akhir semester atau akhir tahun ajaran. Penilaian diagnostis dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui kondisi awal peserta didik dan mengidentifikasi kesulitan belajar yang mungkin mereka hadapi. Penilaian ini sangat berguna untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, keadilan. Ketiga, validitas. Keempat, reliabilitas. Yang kelima, transparansi. Dan yang terakhir, berkelanjutan. Poin selanjutnya adalah peran pendidik dalam penilaian. Dalam merancang penilaian, pendidik harus memahami karakteristik peserta didik dan kompetensi yang ingin dicapai. Instrumen penilaian harus disusun berdasarkan indikator yang jelas dan terukur, sehingga hasil penilaian dapat mencerminkan kemampuan peserta didik secara akurat. Poin yang terakhir adalah tantangan dan solusi dalam penilaian. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu. Pendidik harus menilai banyak peserta didik dalam waktu yang terbatas, sehingga penilaian seringkali dilakukan secara terburu-buru dan kurang mendalam. Tantangan lainnya adalah subjektivitas dalam penilaian. Penilaian sikap dan keterampilan seringkali dipengaruhi oleh persepsi pribadi pendidik, sehingga hasil penilaian menjadi kurang objektif. Yang selanjutnya menjadi tantangannya beban administrasi. Pendidik juga harus mengisi berbagai formulir dan laporan penilaian yang memakan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi penilaian digital dapat membantu meringankan beban administrasi dan meningkatkan efisiensi penilaian. Itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.